Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ali Saudin Hakiki, Maitri Fando, dan Mas Satyo ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Haji Amali ST MSc yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Pembelian Makanan pada Gojek. Konsep dasar komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna atau masyarakat dengan suatu alat atau komputer guna mencapai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional atau manual, akan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah dipastikan ketelitiannya. Pembahasan materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Yang kedua, sejarah Gojek. Yang ketiga, kelebihan aplikasi. Yang keempat, dampak terhadap UMKM. Yang kelima, manfaat aplikasi bagi masyarakat. Yang keenam adalah cara menggunakan aplikasi. Yang pertama, latar belakang. Meningkatnya penggunaan internet memberikan dampak dalam perubahan sistem bisnis yang semula offline menjadi online. Bahkan di Indonesia sendiri, bisnis melalui internet juga menjadi tren sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 143,26 juta jiwa dengan persentase sebesar 54,68%. Peluang tersebut juga dimanfaatkan oleh PT Gojek Indonesia, di mana perusahaan tersebut juga menyediakan layanan GoFood untuk pesan antar makanan. Namun tidak semua orang akan mengakses GoFood saat membeli makanan, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengujian terhadap keputusan konsumen dalam penggunaan aplikasi GoFood. Penilaian keputusan konsumen dapat diukur dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, sejarah aplikasi Gojek. Secara singkat, Gojek Indonesia. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah drivernya hanya 20. Maka cara pemesanannya pun masih dilakukan melalui call center 24 jam. Tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpangnya lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Nadiem Makarim pada bulan Januari 2015. Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah. Aplikasi inilah yang membuat Gojek semakin dikenal masyarakat luas. Selain fitur ojek online untuk penumpang atau GoRed, Gojek mulai mengembangkan fitur taksi online GoCar, fitur pengantaran barang GoBox, fitur resto online GoFood, dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fani Trivando, yaitu keunggulan aplikasi. Keunggulan aplikasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, restoran pilihan. Pada aplikasinya, GrabFood memberikan rekomendasi restoran yang memiliki peringkat baik. Kemudian, atur jadwal antar pesanan. Fitur pesanan terjadwal ini bisa digunakan agar makanan kita datang sesuai dengan jam yang kita inginkan. Selanjutnya, banyak promo. Selain untuk satu restoran, tetapi kode promo yang diberikan berlaku untuk pemesanan di seluruh restoran. Jadi kita bisa makan dengan lebih hemat. Dampak aplikasi GoFood terhadap UMKM.
Kontribusi dari GoFood mencapai 18 triliun per tahun, sedangkan GoRed menyumbangkan 16,5 triliun, Gokar 8,5 triliun, dan GoLive 1,2 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak makanan yang diantar setiap harinya lewat layanan GoFood. Riset ini setidaknya melibatkan 6.732 responden yang terdiri dari 3.886 responden GoRed, 1.010 responden Gokar, dan 1.000 responden UMKM GoFood, dan mitra GoLive sebanyak 836 responden. Berdasarkan hasil riset tersebut, Gojek disebut telah menjadi pintu masuk pertama bagi para pelaku UMKM untuk menuju ekonomi digital, di mana mayoritas responden mitra GoFood yaitu pemilik usaha mikro dan kecil, dengan 73%-nya memiliki omset 300 juta per tahun dan 26% diantaranya beromset 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun. Ada berbagai manfaat yang dirasakan oleh para mitra UMKM. Di antaranya, usaha mereka jadi lebih populer, adanya peningkatan frekuensi penjualan, peningkatan omset, hingga mendapatkan pelanggan baru. Nah, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, leluasa dalam memilih makanan dan harga. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, menghemat tenaga. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi. Cara menggunakan aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Prasetyo. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ali, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Gojeknya. Nah, sebelumnya, pertama-tama kita harus sudah mempunyai aplikasi Gojeknya di smartphone kita. Dan jika belum, silahkan bisa installnya atau downloadnya di Play Store, terus kemudian diinstal. Dan jika sudah ada, maka silahkan buka aplikasi Gojeknya, dan tertampil pada gambar sebelah kiri ini tampilan awal menu Gojeknya. Nah, ada beberapa layanan pada aplikasi Gojek itu sendiri, yaitu ada GoRide untuk layanan antar jemput motor, ada Gokar, ada GoFood, GoSend, GoMart, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memesan makanan, yaitu GoFood. Jadi kita pilih GoFood. Nah, tertampil pada gambar sebelah kanan ini tampilan awal menu GoFoodnya. Di sini ada menu pencarian, terus ada promo, terus ada makanan atau restoran yang terdekat, terus ada ini pasti ada promo di restorannya, terus ada restoran terfavorit atau menu makanan terfavorit. Di sini saya akan coba untuk mencari makanan, maka silahkan pilih menu pencarian, mau makan apa hari ini. Nah, setelah memilih mau makan apa hari ini, tertampil pada sebelah kiri yaitu menu tampilan pencarian. Di sini ada pencarian riwayat pencarian terakhir, yaitu hasil pencarian yang pernah kita cari. Terus di sini saya akan memilih atau mencontohkan untuk pilih makanan yaitu sate. Nah, di sini saya coba sate, terus lakukan pencarian, dan pada gambar sebelah kanan tertampil berbagai macam restoran yang ada. Di sini saya memilih Sate Solo Pak Marso. Nah, untuk tampilan restonya tertampil pada sebelah kiri, yaitu ada nama restorannya, Sate Solo Pak Marso Sukamahi. Terus ada ratingnya itu 4,6. Terus ada jarak tempuhnya itu dari alamat saya itu 4,59 km.
dan estimasi biaya ongkirnya itu dari 16.000 sampai 40.000. Nah, langsung saja saya memilih makanannya. Di sini saya contohkan untuk memilih nasi goreng ayam dengan seharga Rp33.750. Saya tambahkan, terus pilih ke yang berwarna hijau ini, satu item pesan antar dari sate Pak Marso Sukamahi. Dipilih saja. Terus kita pilih lokasi pengirimannya, yaitu lokasi kita saat ini. Jika sudah, maka di sebelah kanan tertampil ini ada menu promo ya. Nah, untuk menghemat biaya pemesanannya, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan promo yang ada di GoFood. Bisa pilih promo yang terpasang. Terus di sini tampilan promo. Di sini berbagai macam tampilan promo yang disediakan oleh GoFood maupun restoran itu sendiri, tempat makan itu sendiri. Nah, silahkan pilih promo mana yang menurut lebih baik dan lebih banyak promonya, diskonnya, itu yang dipilih. Contoh, saya di sini akan memakai promo dengan diskon makanan 70%, maksimal 30.000, tambahan diskon ongkirnya 4.000, dan minimal ordernya 20.000. Nah, di sebelah kanan saya, setelah memasukkan promonya, kita periksa lagi detail pembayarannya atau detail pesanan kita. Dengan harga nasi goreng ayamnya itu 33.750 dengan ongkir 31.000, biaya jasa aplikasinya itu 3.000, dan untuk diskonnya yang tadi kita masukin promo, diskon GoFoodnya 70%, yaitu kena diskon 24.000 dan diskon ongkos kirimnya 4.000. Jadi total pembayaran yang harus dibayarkan senilai Rp39.750. Nah, setelah itu, setelah kita memastikan lagi pesanan kita udah sesuai atau belum, di sini silahkan pesan makanannya. Pesan makanannya itu bisa dengan cash, tunai, uang tunai, atau bisa dengan GoPay. Nah, setelah pesanan sudah dibayarkan, kita tinggal tunggu saja makanannya sampai datang dan tinggal menikmatinya. Nah, itulah cara untuk memesan makanan lewat Gojek dengan layanan GoFood. Nah, pada kesimpulannya, perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Tak luput juga perkembangan pemesanan makanan yang tadinya kita harus pergi langsung ke pedagang untuk membelinya. Sekarang kita tinggal duduk dari rumah saja, bisa langsung memesan berbagai macam jenis makanan yang kita inginkan. Begitu juga dengan pelaku usaha yang dimudahkan dengan adanya layanan online ini. Mereka tidak perlu menyewa tempat usaha, cukup dari rumah bisa berjualan. Dan peluang tersebut dimanfaatkan oleh Gojek Indonesia yang membantu pembeli dan pelaku usaha makanan dengan adanya layanan GoFood itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.